Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nadianti dari kelas 4F NIM 238. Di sini dari pendidikan inklusi yaitu sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat bersekolah di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya tanpa dikhususkan kelasnya dan mendapat aksesibilitas yang mendukung sarana dan prasarana tersebut tak terkecuali dengan difabel. Kedua, ada tujuan pendidikan inklusif, yaitu mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak seusianya di sekolah reguler yang terdekat di tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah menuntut sekolah untuk menyesuaikan baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, kemudian ada penyesuaian dari pembelajaran tersebut, baik yang dibutuhkan peserta didik masing-masing. Yang ketiga, ada fungsi dari pendidikan inklusi, yaitu melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal yang ada di sekitarnya dan mengidentifikasi kenapa anak-anak di sekitar tersebut tidak sekolah dan mengumpulkan informasi dan lain sebagainya. Dan fungsi yang lainnya yaitu mengidentifikasi beberapa kelainan fisik yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif. Yang satu yaitu adanya komitmen yang jelas dari kepemimpinan manajemen dan seluruh pendidik. Yang kedua, adanya kesatuan cara pandang dan sikap positif yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan inklusif. Yang ketiga, adanya kebijakan sekolah yang melakukan penjabaran peran dan tanggung jawab yang jelas kepada staf. Yang keempat, adanya guru-guru dapat bekerja dalam tim dan mampu bekerja secara kooperatif dan dengan praktisi lain. Yang kelima, kerjasama antara guru-guru khusus. Yaitu tentang definisi dari ABK atau anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jenis-jenis dari anak ABK itu banyak, tapi saya di sini akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis anak ABK itu sendiri. Yang pertama, ada tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan inklusi. Yang kedua, ada tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pada daya pendengarannya
sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, ada tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya ataupun orang lain. Yang keempat, ada tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang menetap pada alat geraknya, yaitu seperti tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima, ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata anak normal. IQ-nya biasa di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keenam, ada cerebral palsy, yaitu gangguan atau hambatan berupa kerusakan otot, yaitu brain injury, sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh, ada gifted, yaitu anak yang mengalami potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Yang kedelapan, ada anak autisme, yaitu yang mengalami gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang kesembilan, ada Asperger Disorder atau AD. Secara umum, performa anak Asperger Disorder hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi, dan sosial tingkah lakunya. Bedanya, gangguan pada anak Asperger lebih ringan dibandingkan dengan anak autisme dan sering disebut dengan istilah high functioning autism. Yang ke-10, ada ADHD, yaitu lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dapat duduk diam di satu tempat selama 5-10 menit untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu tentang komponen penyelenggaraan pendidikan khusus atau pendidikan inklusif, yaitu mutu pendidikan atau lulusan dipengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar. Sementara itu, mutu belajar mengajar itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait oleh satu sama lain menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2004B. Faktor-faktor tersebut yaitu input siswa, kurikulum atau bahan ajar, tenaga kependidikan guru atau guru instruktur atau pelatih, yaitu ada sarana dan prasarana, dana, manajemen pengelolaan, lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Selanjutnya, dalam laporan penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah tentang tenaga kependidikan dalam hal yaitu guru kelas. Tenaga pendidikan di sekolah dasar terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran atau pendidikan agama serta pendidikan jasmani, dan guru pendidikan khusus atau GPK, Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2004B.
Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia lebih dikenal dengan sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa atau biasa disebut dengan SLB. Yang kedua ada pendidikan integratif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak normal, yaitu biasanya di sekolah-sekolah reguler itu seperti adanya program pendidikan inklusif dari pemerintah, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pendidikan eksklusif, yaitu pendidikan yang istimewa, sendirian, yang bersifat tertutup atau terpisah dengan yang lainnya. Contoh dari pendidikan eksklusif itu sendiri yaitu seperti homeschooling, yaitu sekolah yang berada di rumah. Materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ki Hajar menyebutnya dengan prinsip N3, yaitu niteni, nirokake, atau nambahi. Biasa tuturi handayani. Niteni adalah bahasa lain atau bahasa Jawa yang berasal dari kata titen. Titen berarti adalah kemampuan atau secara cermat untuk mengenali dan menangkap makna dari suatu objek. Niteni saat ini lebih dikenal dengan definisi proses kognitif yang berusaha untuk mencari kebenaran akan sesuatu. Yang sedangkan nirokake dan nambahi adalah bahasa Jawa yang berarti meniru dan mengembangkan pikirannya, menerima perbedaan dan membuat sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi dari video mind mapping dari saya. Jika ada salah kata dan salah perbuatan tingkah laku dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.